Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekenal semuanya. Perkenalkan saya Dr. Heri, seorang dokter umum, dan selamat datang di channel saya, Dokter Bercerita. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita mengenai salah satu penyakit menular seksual yang angka kejadiannya di Indonesia itu cukup tinggi, ya. Bahkan bisa dibilang paling tinggi di antara penyakit menular seksual lainnya, yaitu sifilis atau penyakit raja singa. Jadi awalnya waktu itu ketika saya membuat konten di Instagram, sebenarnya membahas tentang penyakit uretritis gonore atau penyakit kencing nanah. Viewsnya lumayan banyak, ya, 700.000 lebih yang nonton, yang nge-like juga banyak. Kemudian dari sekian banyak yang nonton, ada yang nge-DM, ya, seorang laki-laki. Dok, saya dan istri saya didiagnosa penyakit sifilis dan sudah menjalani pengobatan kurang lebih 9 bulan. Untuk saya, dok, sudah dinyatakan sembuh sama dokter yang merawat. Namun istri saya masih belum dinyatakan sembuh karena titernya masih tinggi. Kemudian apa yang bisa kami lakukan berdua, ya? Yang mungkin bisa dilakukan berdua, yang pertama sabar, ya, karena pengobatan sifilis itu memang ada yang butuh waktu yang cukup singkat, namun ada juga yang butuh waktu yang lama, ya. Biasanya tergantung dari stadium sama tergantung dari respon imun seseorang. Jadi yang mungkin bisa dilakukan, yang pertama sabar, kemudian yang kedua itu tetap puasa, ya. Jadi walaupun masnya mengatakan kepada saya sudah puasa, tapi tetap dilanjutkan puasanya, ya. Puasa apa ini? Puasa tidak melakukan hubungan seksual walaupun itu sama istri, ya. Dok, bagaimana kalau misalnya menggunakan kondom? Menggunakan kondom pun kami tidak menyarankan. Kenapa? Karena ternyata kondom itu tidak 100% bisa melindungi seseorang dari penyakit menular seksual. Jadi masih ada kemungkinan kena. Jadi kalau misalnya tetap memaksakan untuk melakukan hubungan seksual, maka nanti takutnya, ya, terjadi yang namanya pingpong fenomena, ya, seperti orang main pingpong. Tadi si suaminya sudah dinyatakan sembuh, kemudian istrinya masih belum dinyatakan sembuh, melakukan hubungan seksual, kemudian si istrinya menularkan ke suaminya, suaminya malah yang sakit, kan tadi sudah dinyatakan sembuh. Dan sebaliknya, ketika si istrinya sudah dinyatakan sembuh, tadi si suaminya masih sakit, kemudian melakukan hubungan seksual dan istrinya kena lagi. Begitu seterusnya. Jadi bisa terjadi yang namanya pingpong fenomena. Jadi seperti orang main pingpong, kena sembuh dan begitu seterusnya, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyakit sifilis atau raja singa? Jadi penyakit sifilis ini merupakan penyakit akibat adanya infeksi dari bakteri Treponema pallidum. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya yang paling sering memang itu adalah karena hubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan kondom atau pengaman, dan suka bergonta-ganti pasangan seks. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Entah itu main sama PSK, entah itu main sama orang yang dikenal lewat aplikasi yang kita nggak tahu riwayat sebelumnya, entah dia punya penyakit menular seksual atau tidak. Nah, biasanya menularnya dari sana. Satu, hubungan seksual yang tidak aman, kemudian bisa juga menular melalui transfusi darah. Namun penularan melalui transfusi darah ini angka kejadiannya sangat kecil banget, ya. Angka kemungkinannya itu kecil, ya, karena yang namanya orang mau mendapatkan darah dari hasil donor darah itu sebelumnya di bank donor itu akan di screening secara ketat. Di sana akan diperiksa apakah ada penyakit menular seksual, apakah resusnya cocok, itu diperiksa golongan darahnya juga, itu sudah dilakukan pemeriksaan secara ketat. Seharusnya kecil banget kemungkinan, tapi masih ada kemungkinan kena melalui transfusi darah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata sifilis ini bisa menular melalui proses kehamilan. Jadi seorang istri yang ketika itu saat itu sedang hamil, yang memang mengalami sifilis, itu bisa menularkan ke bayi yang ia kandung, ya. Jadi ada penyakit namanya sifilis kongenital, ya, yang didapatkan ketika dalam kandungan. Nah, itu bisa. Jadi bagaimana cara penularannya? Kurang lebih 3 itu tadi. Yang pertama berhubungan seksual dengan cara tidak aman, kemudian yang kedua transfusi darah, sama yang ketiga menular melalui kehamilan.
Nah, itu tadi cerita saya tentang penyakit menular seksual, yaitu penyakit sifilis atau penyakit erja singa. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semua teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya. Thank you.